Halo warga intelektual sekalian. Guys, ternyata selama ini kita dibohongin. Ternyata selama ini kita kemakan propaganda media-media yang ada di Konoha. Jadi, ternyata Timor Leste sangat bangga pisah dari Konoha, guys. Sementara media-media yang ada di Konoha itu mempropagandakan Timor Leste itu miskin, menyesal ya pisah dari Konoha. Timor Leste itu pengen balik lagi ke Konoha. Jadi ada semacam propaganda seperti ini kalau saya perhatikan di Konoha. Namun beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video seorang suami istri yang keliling Indonesia dan mereka tiba di Timor Leste. Dan tahu apa yang terjadi? Saya menemukan fakta yang sangat luar biasa. Faktanya adalah saya akan menyajikan videonya. Silahkan ditonton guys. Dan ini bikin saya sangat terkejut ya. Wow. SD negeri Iya. itu makan gratis. Ya makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan. 10 tahunan. Satu hari satu kali. Gratis sampai 6 SD. Iya. Wow. Kita para orang-orang muda dapat tunjangan kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis terus orang tua di umur 60 tahun dapat tunjangan. Kesehatannya dan gratis di pendidikannya. Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan gratis. Iya banyak. Banyak. Ada di Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura Malaysia. gratis. Kesehatan mau rujuk ke Malaysia, mau ke Indonesia. Gratis. Kami sungguh kaget dengan negara ini karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun, tapi bisa memberikan begitu banyak fasilitas untuk warganya. Bagaimana menurut Nah, kalian? yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sering mempropagandakan bahwa Timor Leste itu menyesal pisah dari Konoha, ya Timor Leste itu pengen balik lagi ke Konoha, ya Timor Leste itu tidak bangga pisah dari Konoha, ya. Tapi setelah saya mendengarkan vlog ini, saya langsung terkejut ya, langsung terkesima. Wow, kok bisa? Kok bisa seperti itu ya? Ternyata makan siang gratis itu pertama kali melakukan ya Timor Leste bukan Konoha. Kemudian anak-anak kecil ya mereka sangat-sangat bangga, sangat bahagia, ya sangat-sangat gembira. Kemudian kalau ada orang sakit dibiayai oleh pemerintah gratis ya berobat ke luar negeri ke Singapura kemana. Wow, kok bisa negara seumur jagung tapi ya mereka sangat-sangat luar biasa. Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video untuk bisa dari Konoha ya. Enggak. Jadi saya hanya meluruskan ternyata media-media yang ada di Konoha ini salah besar. Itu tujuan saya sebenarnya, enggak ada tujuan yang lain ya. Dan ini semacam kritik terhadap pemerintah kita ya, supaya pemerintah kita itu tidak korup ya. Kalau saya perhatikan ya, ternyata Timor Leste ini kalau dikelola dengan baik ya negaranya, maka mereka bisa berkecukupan ya. Bahkan lebih dari cukup, mereka makmur guys. Wow, luar biasa. Kemudian ada beberapa fakta unik atau fakta menarik yang jarang diketahui seputar Timor Leste. Apa itu? Fakta unik atau fakta menarik yang jarang diketahui seputar Timor Leste itu, ternyata orang-orang Timor Leste itu, nggak semuanya tapi ya, rata-rata orang Timor Leste itu berpikir bahwa Konoha itu penjajah. Saya juga nggak tahu akhir-akhir ini. Sebelumnya saya berpikir bahwa Timor Leste itu pisah dari Konoha itu, ya karena mereka pengen gabung ke Australia. Dulu saya berpikir seperti itu ya. Saya dulu berpikir ya mereka pisah dari Konoha itu ya karena iseng aja gitu ya. Dan dalam pikiran saya didoktrin oleh video-video yang sangat tidak bermanfaat yang ada di Konoha kalau saya perhatikan itu ya. Mereka mendoktrin saya itu untuk berpikir bahwa Timor Leste ini sangat-sangat menyesal pisah dari Konoha. Tapi pada faktanya kebalikannya guys. Wow. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok bisa Timor Leste itu ya kalau saya perhatikan itu jauh lebih makmur daripada Konoha. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena pemerintah Konoha itu sangat korup. Pak Mahfud MD pernah mengatakan, kalau tambang-tambang yang ada di Konoha ini dikelola dengan baik, maka warga Konoha itu akan dapat
20 juta per bulan per kepala rumah tangga tanpa harus kerja. Jadi itu artinya Konoha itu sebenarnya punya harta kekayaan yang sangat luar biasa, SDA yang sangat luar biasa, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, bagaimana dengan Timor Leste? Timor Leste itu kalau saya perhatikan pemerintahannya tidak korup. Dari mana saya tahu? Menurut data. Menurut data, indeks korupsi daripada Timor Leste itu ya peringkatnya itu lebih bagus daripada kita. Ya, Timor Leste itu di atas, kita di bawah. Kita tuh buruk banget ya indeks korupsinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa di Konoha itu banyak penipu gitu ya? Kenapa di Konoha itu banyak penjabat penipu ya yang suka makan duit rakyat? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena ya mohon maaf ya guys ya, saya tidak memprovokasi yang terpilih untuk pisah dari Konoha ya. Kalau saya perhatikan itu Konoha itu terlalu luas dikuasai oleh satu orang, satu presiden. Terlalu luas kalau saya perhatikan. Ya bukan berarti saya nyuruh pisah dari Konoha ya, disclaimer on ya. Terlalu luas. Jadi luas daripada Konoha itu ya kalau kita bandingkan dengan Eropa, satu Eropa guys. Hampir satu Eropa. Ya mulai dari Inggris sampai ke Prancis. Hampir guys. Ya satu Eropa ya apanya ruang lingkupnya. Jadi dulu dosen saya waktu saya kuliah dulu pernah mengatakan seperti ini. Konoha itu nggak maju-maju karena terlalu luas gitu ya. Jadi gini, ibaratnya kapal gede ya, kita tuh kapal gede. Ya, kemudian kru-krunya nggak cukup gitu melayani semua yang ada di kapal itu. Ya, jadi bayangkan Konoha itu kapal gede ya, terus banyak orang ya. Kemudian yang bawa kapal ini nggak kompeten gitu ya. Yang bawa kapal ini berdasarkan yang seiman gitu ya. Bukan berdasarkan yang jago bawa kapal gitu ya. Bukan. Itu sebenarnya yang paling mempengaruhi. Karena seiman, kemudian karena sesuku gitu ya. Karena dari mayoritas ya. Sehingga apa? Sehingga kita pilih jadi nahkoda. Ya, belum tentu yang seiman dengan kita, belum tentu yang sesuku dengan kita berintegritas ya. Sementara kalau saya perhatikan di sebuah negara atau ibaratkan dengan kapal bernama kapal Konoha, orang-orang jujur itu disingkirkan kalau saya perhatikan ya. Kalau kita bandingkan dengan Timor Leste, Timor Leste itu ibaratkan kapal kecil ya, kapal sekoci. Nah, kapal kecil itu kan kalau dia mau belok ke kiri cepat tuh ya, cepat ya. Kalau misalnya ini ganti pemimpin cepat gitu ya, langsung ketahuan gitu ya. Yang maling siapa ketahuan gitu. Sementara kalau kapal gede itu kan, kalau misalnya ada maling itu kan kita nggak tahu siapa pencurinya karena banyak orang gitu ya. Ya kemudian para penumpang-penumpang di kapal ini juga banyak yang nggak peduli gitu ya. Kalau kita ibaratkan sebuah kapal ya, negara Konoha. Ya, sementara Timor Leste itu kalau ibaratkan dengan kapal kecil seperti sekoci misalnya. Kalau mereka misalnya jadi negara maju cepat ya, kenceng banget gitu ya. Kenapa? Karena tidak berbelit-belit ya seperti di Konoha. Kalau di Konoha itu kan berbelit-belit ya. Kenapa? Karena terlalu banyak yang menguasai. Ya, terlalu banyak yang dikuasai gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak banget. Ya, kalau kita naik pesawat itu sama seperti kalau kita naik pesawat dari Singapura sampai ke India. Jauhnya guys. Ya, itu jaraknya. Tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana solusinya? Saya masih punya harapan ya, Konoha itu bisa menjadi negara maju. Tapi mungkin 1000 tahun lagi, bukan sekarang ini ya. Enggak. Saya cuma bercanda ya. Mungkin beberapa tahun lagi bisa aja deh ya, 50 atau 100 tahun lagi bisa ya. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, kalau saya perhatikan, ada bermunculan pemimpin-pemimpin baru. Ya, sejak era media sosial, tradisi kepemimpinan di Konoha itu berubah kalau saya perhatikan ya. Dimulai oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu, ya di media sosial itu kan berdasarkan algoritma ya. Jadi nggak dikuasai oleh media-media besar seperti media nasional. Kalau zaman dulu kan masih dikuasai oleh media nasional kan. Ya, kalau zaman sekarang kan medsos. Jadi kita tahu mana pemimpin yang kerjanya bagus, mana enggak. Jadi ada semacam harapan guys ya. Konoha ini ada perubahan ya.
dimulai oleh KDM ya. Bukan berarti saya pendukung fanatik KDM, bukan. Tapi kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini salah satu bibit-bibit pemimpin yang bisa merubah Konoha. Mudah-mudahan bisa ya. Karena apa? Karena Cina bisa kok ya. Cuma permasalahannya Cina kan mayoritas agnostik ya. Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk jadi agnostik ya. Biasanya kalau negara agnostik itu ya tidak terafiliasi dengan agama, biasanya mereka cepat ya majunya. Karena apa? Karena mereka berpikir rasional. Ya, apa perbedaannya dengan negara agama gitu ya? Negara paling beragama seperti Konoha. Perbedaannya itu kalau di negara agnostik itu memilih pemimpin mereka itu nggak ada urusan dengan agama gitu. Nggak ada urusannya dengan suku gitu ya. Mereka memilih pemimpin itu karena pemimpinnya berintegritas. Makanya Xi Jinping bisa berkuasa terus. Karena apa? Karena Xi Jinping itu orang yang sangat berintegritas. Ya, Xi Jinping itu orang yang sangat jujur ya. Sehingga apa? Sehingga China bisa maju. Ya, mohon maaf ya, saya tidak menyudutkan negara tertentu di sini ya. Konoha itu sebenarnya susah maju itu, ya itu yang pertama itu karena wilayahnya terlalu luas ya. Sehingga keteteran gitu, pemimpin-pemimpinnya keteteran. Ada yang maling, ada yang korupsi. Karena banyaknya orang, kita nggak tahu siapa yang maling gitu ya. Ibaratnya di keramaian tuh ada yang nyopet gitu. Kita nggak tahu siapa yang nyopet gitu. Karena terlalu banyak orang. Tapi kalau misalnya orangnya sedikit seperti Timor Leste ya, masih kekontrol gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Timor Leste itu jauh lebih maju ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu apalagi? Apalagi yang mempengaruhi? Integritas ya, integritas pemimpin itu sangat mempengaruhi. Apakah ini ada pengaruh dengan agama? Sangat berpengaruh. Jadi tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kepemimpinan suatu daerah atau suatu wilayah. Nggak percaya? Kita ambil contoh misalnya, kita ambil contoh negara-negara Kristen misalnya, bekas Kristen deh ya, seperti negara Nordik, Skandinavia dan sebagainya. Kenapa mereka bisa menjadi negara maju? Atau Inggris deh ya, karena bendera Inggris itu kan masih ada tanda salibnya ya. Tanda salib itu semacam pertanda bahwa Inggris itu dulu mayoritas Kristen. Kenapa Inggris itu bisa maju? Apa alasannya? Karena agama Kristen itu sudah dewasa. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama Kristen ya. Saya tidak oten ya. Jangan berpikir bahwa saya membela Kristen di sini ya. Karena agama Kristen sudah dewasa. Bagaimana cara pendewasaan daripada agama Kristen ini? Bagaimana sejarahnya? Karena orang Kristen itu pernah punya sejarah kelam masa lalu. Yaitu pada zaman abad Renaissance. Ya, sebelum Renaissance lah. Dari situ mereka belajar. Orang-orang Kristen itu belajar dari situ. Ya, sehingga itulah alasannya kenapa ya Katolik itu fokus pada pendidikan. Jadi Katolik itu sangat fokus banget dengan pendidikan. Karena apa? Karena Katolik itu berpikir ya bahwa pendidikan itu adalah ibadah. Kalau kita mendirikan sekolah itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita jadi guru itu adalah ibadah. Jadi menggabungkan, bukan mensekulerkan ya. Kristen itu menggabungkan. Nah, inilah yang mempengaruhi kenapa negara-negara Kristen itu biasanya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, biasanya SDM-nya maju seperti Korsel misalnya, Amerika, Inggris, dan sebagainya. Ada juga yang nggak maju seperti Burundi misalnya, seperti Filipina misalnya, ada juga nggak maju. Tapi saya ngomongnya biasanya, nggak semuanya ya, disclaimer on ya, karena warga Konoha itu ngeyel banget gitu ya kalau saya ngomong seperti ini. Lihat tuh Filipina nggak maju, lihat tuh Burundi nggak maju. Ya saya mengakui itu ya. Lalu bagaimana dengan Timor Leste? Timor Leste ini mayoritas beragama Kristen. Apakah pemimpin daripada Timor Leste yang dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi. Tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Banyak banget. Kenapa pemimpin-pemimpin di negara Kristen itu sangat jujur? Apa alasannya? Karena tradisi, doktrin agama. Ya, dalam agama Kristen ada larangan untuk tidak mencuri. Ada hukum Taurat, dilarang untuk mencuri. Sama seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga dilarang untuk mencuri ya. Kemudian dilarang untuk selingkuh ya.
Jadi yang merusak pejabat itu selain, mencuri, ya biasanya tukang selingkuh ya. Di Konoha itu banyak tuh pejabat tukang selingkuh. Kenapa pejabat di negara Kristen itu jarang yang selingkuh gitu? Kalaupun ada, ya mungkin satu 2 3 orang, saya tidak menyangkal ya. Saya harus mengakui ada saja ya orang Kristen yang selingkuh. Ada, nggak semua ya. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ada hukum Taurat, dilarang untuk selingkuh. Jadi agama itu mempengaruhi guys, sangat mempengaruhi. Saya kalau perhatikan ya, orang-orang terkaya di Konoha itu ya rata-rata Kristen ya. Ada juga yang Konghucu, Buddha dan lain sebagainya. Mereka berpatokan pada iman Kristen ternyata. Ya, ketika mereka misalnya dapat duit ya, kemudian ngasih perpuluhan ya, kemudian mereka itu sangat-sangat mencintai sesama manusia. Mereka menjalankan yang namanya ajaran agama itu sendiri ya, kalau saya perhatikan. Ajaran agama Kristen itu sendiri ya. Nah, sialnya, anehnya kalau saya perhatikan, yang menguasai ekonomi daripada Konoha itu rata-rata nonis. 80% ke kekayaan daripada Konoha itu dikuasai oleh nonis ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa ya Konoha ini nggak bakalan kenapa-kenapa kalau kehilangan yang namanya eee, nonis misalnya nih, misalnya ya, kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Justru menurut saya pribadi ini salah besar ya. Karena apa? Karena yang megang ekonomi Konoha itu rata-rata itu ya 80% itu ya nonis gitu. Jadi kalau ada kalimat yang mengatakan, "Nggak peduli kalau kalian pergi, nggak peduli," itu, kalimat yang sangat-sangat, logical fallacy kalau saya perhatikan ya. Sama seperti Timor Leste, kenapa Timor Leste ini, bisa dikatakan tidak menyesal pindah dari Konoha? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu selain, karena Konoha itu terlalu luas ya, alasan selanjutnya itu karena Timor Leste ini kalau saya perhatikan orang yang sangat jujur, masyarakatnya sangat jujur, guys. Ya, orang Papua dengan orang Timor Leste ini 11-12, jujur. Ya, Papua juga salah satu masyarakat yang paling jujur, guys. Orang Papua itu sebenarnya jujur, guys. Jujur banget. Cuman permasalahannya orang Papua itu, ya kalau misalnya kita nih ya nggak jujur sama mereka, mereka marah gitu ya. Kalau misalnya kita, menjahati mereka, mereka juga marah. Jujur banget, salah satu orang paling jujur atau suku paling jujur di Indonesia itu adalah suku Papua, guys. Itu menurut penelitian ya, itu menurut data. 11-12 dengan Timor Leste. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan antara kejujuran dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Saya tidak pernah melihat suatu bangsa atau suatu negara itu bisa menjadi negara maju kalau masyarakatnya itu tukang tipu semuanya. Nggak pernah. Nggak pernah. Saya tidak pernah melihat suatu negara itu bisa menjadi negara maju kalau masyarakatnya itu nggak pernah jujur, bohong mulu, nggak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kejujuran yang dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi oleh agama. Disclaimer online, saya tidak nyuruh yang Lutfi untuk beragama Kristen ya. Kenapa agama Kristen itu mempengaruhi yang namanya kejujuran? Karena ada istilah saling mengasihi, ya. Kasihilah musuhmu. Nah, saling mengasihi ini artinya kalau kita misalnya nih, berbuat jahat kepada orang lain ya, kemudian kita berbohong, ya itu artinya kita melanggar dari yang namanya aturan saling mengasihi. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, baik agama Kristen maupun agama Islam, kalau saya perhatikan sama-sama agama samawi, guys, ya. Walaupun ya banyak orang Kristen mengatakan bahwa Muslim itu bukan agama samawi. Tapi overall kalau saya perhatikan, ideologinya, kemudian doktrinnya agak mirip-mirip. Cuman permasalahannya, agama Kristen ini sudah senior gitu ya. Sudah banyak makan asam garam. Ya, sementara agama mayoritas di Konoha itu kan muncul pada abad ke-7. Jadi 700 tahun setelah agama Kristen terbentuk. Bayangkan 700 tahun. Itu sangat-sangat lama sekali guys ya, tanpa kita sadari ya. Menurut kalian gimana? Apakah Timor Leste akan setara dengan Singapura atau tidak? Apakah yang saya ucapkan ini benar atau tidak? Jadi datanya ada ya.
Ini bukan saya karang-karang sendiri. Bahkan di Timor Leste itu, pajak kendaraan bermotor itu sangat-sangat kecil sekali ya. Kemudian kalau mereka nggak punya duit, mereka dikasih duit oleh pemerintah. Jadi selama ini kita dibodohi. Ya, saya bikin video ini untuk apa? Untuk membuka yang namanya kotak Pandora, guys. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.